إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ketika pindah ke Jeddah, umur 12 tahun, mulai remaja, mulai singkat ceritanya saja ya, dia bergaul dengan teman-teman yang kurang baik atau yang tidak baik. Sehingga di masa remaja ini termasuk masa yang agak cukup sulit bagi orang tua untuk mendidik anak remaja di usia puber ya. Ketika anak itu sudah merasa dirinya sebagai anak dewasa, tidak mau diatur, terkesan anak itu seolah-olah sombong, bandel, membangkang dan lain sebagainya. Tapi kadang orang tua kurang bisa memahami jiwa anak, sehingga juga terkadang salah dalam hal mensikapi anak tersebut. Bisa jadi karena terlalu sayangnya dibiarkannya saja tanpa dibimbing, tanpa diarahkan, atau malah disikapinya dengan sangat kerasnya yang membuat anak itu akhirnya juga semakin menjauh juga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan kepada anak-anak kita semua agar menjadi anak-anak yang saleh salehah, bertauhid kepada Allah, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Mulai Abdullah sering bolos sekolah, belajar merokok, padahal ayahnya melarang keras anaknya itu merokok. Dan juga karena bergaul dengan teman yang buruk tadi, ketika datang waktu sholat meremehkannya, menunda-nundanya. Terkadang juga dia tidak sholat juga, menganggap enteng masalah sholat, lebih mengutamakan masalah mengikuti pertandingan sepak bola misalnya dan kegiatan-kegiatan lainnya. Abdullah pun aktif dalam olahraga. Dia belajar karate, belajar pencak silat, belajar angkat besi, salto, dan juga berenang serta menyelam. Diberi kekuatan dan kesehatan fisik, tetapi tidak digunakannya nikmat tersebut untuk bertaat kepada Allah, malah banyak melakukan kelalaian dan kemaksiatan. Pada suatu hari ketika Abdullah pulang ke rumahnya, ayahnya merasa bahwa Abdullah ini merokok. Ada indikasi bahwasanya Abdullah ini merokok, sehingga dia tanya, tegur dengan keras, apakah kamu merokok? Abdullah menjawab dengan dusta, dia katakan saya tidak merokok. Ayahnya mendesak lagi, jangan kamu bohong. Malah dia bersumpah dengan nama Allah, demi Allah aku tidak merokok. Karena ayahnya khilaf, dia melontarkan doa yang buruk untuk anaknya dengan mengatakan, seandainya kamu bohong, semoga Allah mematahkan lehermu. Besok subuh ayah Abdullah membangunkan Abdullah seolah-olah bangun. Ketika ayahnya pergi, dia tidur lagi dan bangun kesiangan untuk salat subuhnya. Berangkat ke sekolah sudah terlambat. Akhirnya dia dapati beberapa anak-anak juga terlambat. Dia berangkat ke pantai di kota Jeddah untuk berenang dan bolos sekolah dengan teman-temannya, termasuk juga ada satu adiknya juga ikut. Selesai berenang di laut, mereka pindah berenang di kolam renang dekat pantai. Pada saat Abdullah meluncur ke kolam renang, kepalanya terbentur dasar kolam dan saat itu juga lehernya patah dengan 5 patahan yang menyebabkan dengan lehernya patah tersebut dia lumpuh seketika di dasar kolam. Tidak ada teman-temannya yang tahu kejadian tersebut. Di usia 19 tahun Abdullah mendengar suara teman dan dia tahu ada teman yang dekat dengan dia, tapi dia sudah tidak bisa menggerakkan bahunya pun tidak bisa untuk menyinggung temannya tadi. Darah keluar dari hidungnya. Dalam keadaan lumpuh dia masih sadar. Dalam keadaan sadar
tidak pingsan. Dia biasa bertahan untuk menyelam selama 2,5 menit atau 3 menit. Biasanya dia sanggup. Dan pada saat itu pun dia bertahan untuk bisa tetap hidup, bahkan bisa lebih melampaui 3 menit, dia pun masih tetap bertahan. Pada saat di dasar kolam, terlintas di benak dia seperti film diputar tentang kehidupan dia selama 19 tahun ini. Dari mulai kecilnya sampai umur 19, terlintas dalam hanya beberapa detik saja film bagi dia lihat sendiri tentang kehidupan dia yang banyak dia lalaikan. Tapi di sela-sela film tersebut, bahkan di bagian akhir dari film tersebut, ada amal baik dia yang dia lakukan, yaitu ketika dia melihat tukang pulung, ibu-ibu pemulung sedang melewati rumah makan sambil melihat ke rumah makan, seolah-olah menggambarkan dia itu dalam keadaan lapar. Sehingga Abdullah tergerak hatinya, masuk ke rumah makan tadi, dia beli makanan dengan uangnya sekitar 5 real, sekitar 12.000 rupiah. Kemudian langsung dia berikan makanan itu kepada ibu pemulung tadi sebagai sedekah. Ibu pemulung tadi terharu sekali dan berterima kasih serta mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah untuk Abdullah. Padahal mereka tidak saling kenal. Setelah makan selesai, ibu tadi juga berdoa lagi sambil menangis. Dia terharu sekali dan gembira dengan sedekah Abdullah tadi. Subhanallah, kata Abdullah, ketika saya setelah gambaran perbuatan baik dia dilakukan di akhir film itu, terus film itu habis, langsung dada dia pun menjadi lapang dan dia pun teringat dengan hadis Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia masuk jannah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Mishkatul Masabih. Setelah dia mengucapkan syahadat tadi, mengucapkan la ilaha illallah, dia langsung pingsan di dasar kolam dalam keadaan pingsan. Sempat dia mendengar sebelum pingsan itu ada temannya menegur adiknya, kemana kakak kamu, kok belum juga muncul dari kolam renang? Adiknya mengatakan biarkan saja, dia hobi menyelam. Mereka tidak ada yang tahu kalau Abdullah ini dalam keadaan sekarat. Baru setelah sekian lama adiknya penasaran, kok kakaknya belum muncul, dicarinya dan didapatkannya di dasar kolam. Segera diangkatnya. Perkiraan di dalam kolam itu sekitar 15 menit lamanya. Menurut para dokter, kalau 4 menit saja menyelam di dalam kolam itu bisa menyebabkan gangguan di otak. Dan juga kalau lebih dari 6 menit, kemungkinan besarnya adalah secara ilmu kedokteran adalah bisa mengakibatkan kematian. Tapi Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ada hikmah di balik musibah tersebut. Allah berikan kesempatan kepada Abdullah untuk tetap hidup. Dirawat di rumah sakit selama 4 tahun lamanya di rumah sakit. Dan dari hari pertama masuk rumah sakit, tenggorokannya dilubangi untuk bernapas pakai napas buatan, pakai selang. Dan dia tidak bisa berbicara selama 9 bulan. Tidak berbicara. Dan dilakukan operasi sebanyak 16 kali operasi. Di antaranya ada 1 kali operasi tanpa obat bius karena pendarahan yang hebat, sudah menghabiskan 39 kantong darah. Dan akhirnya dokter memutuskan operasi, tidak boleh pakai obat bius karena dengan obat bius akan bisa mengakibatkan gangguan di otak karena pendarahan. Akhirnya dilakukan operasi dalam keadaan Abdullah tidak bisa berbicara, tidak ada pita suara, tidak bisa bersuara ya. Dan dia
merasakan seperti dicincang-cincang dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala terasa sakit, yang bisa dia hanya menahan tangisan saja. Ini, tapi hikmahnya diantaranya setelah dia selesai dioperasi dan selesai masuk rumah sakit, dia merasakan barangkali mudah-mudahan itu sebagai kafarah. Dan ibunya juga mengatakan semoga hal ini menjadi kafarah penebus bagi dosa-dosa Abdullah yang selama ini. Maka dia pun ridha atas musibah yang menimpa dia. Dari awal mulai dia sadar bahwa dia lumpuh, dia pun ridha, mengatakan alhamdulillah. Bahkan dia berpikir, seandainya saya meninggal dunia, saya rugi sekali. Saya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, tapi Allah sayang kepada saya, masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk saya bisa bertaubat, memperbaiki diri. Maka dia bersyukur kepada Allah, meskipun dalam keadaan lumpuh, dia sama sekali tidak pernah mengeluh, bahkan berterima kasih, bersyukur kepada Allah yang diberikannya kesempatan untuk bertaubat. Dan dia merasakan sekarang ini setelah lumpuh berada dalam puncak kebahagiaan yang tidak pernah dia rasakan ketika dia sehat.